stand up komedi sekarang ya. Nanti saya hanya minta stand up pembina. Ya, siap-siap ya. Apa? Nanti saya tunjuk untuk menyampaikan berapa visi pada waktu selesai latihan. Apa sih yang dikatakan? Anggap aja semuanya laga saudara. Ya. Ada berapa daerah yang akan saya minta untuk maju stand up asisten di sini. Nggak apa-apa saudara, ngalir aja. Mau lucu, mau enggak terserah. Saudara lihat kayak tadi ya. Ayo di belakang tua-tua badan saudara, tapi gengsinya tinggi. Ya, dari uragan tadi saya lihat sudah bonyok-bonyok yang belakang. Tapi karena tingkatannya udah begitu ya loh. Masa kalau yang sobat, wah, begitu kurang aja. Tapi saya sebenarnya kalau latihan juga bisa seperti itu, saya yakin saudara berkembang. Pembina senang, warga senang. Pembinanya kan senang, dia warganya semangat. Pembinanya lebih semangat. Senangnya yang juara sama pembinanya, senang sama pembinanya. Kebanggaannya itu lebih senang pembina. Warga itu juara. Lihat kalau pertandingan, warganya yang bertanding itu santai. Pembinanya yang ya, dia dari pertandingan tapi lebih serius daripada yang pertandingan. Emosinya lebih tercurah, makanya banyak pembina sakit jantung. Sudah semangat, kalah kalau mati. Tapi betul saudara, kalau sudah bisa membina, menghasilkan juara, meskipun juara anak-anak, sebelum saudara. Ya, harapan saya seperti pembina bisa termotivasi untuk menjadikan warganya juara. Tapi kalau anggotanya 3 ya, mohon maaf, harus sakit hati. Nah 3 sama anggota yang 50, yang mana menghasilkan juara? Yang 50. Yang 3 ini kualitasnya kita diapain? Dulu komeng ya seperti itu. Cukup aja, tapi ya tetap harus kita perhatikan coba juara. Wah kalau 3 jadi juara, betul 3 luar biasa. Nah, jadi dari masalah hobi ya, saya sudah tahun-tahun di karate. Jadi ada hobi yang saya coba. Saya fitness bayarnya puluhan juta, tahun 12 juta ya. Saya program. Nah, 2-3 kali selesai juga. Sapi kerja tak uangnya tidak kembali. Bayangkan terus latihan diving sama siswa itu coba. Beri pelatihan puluhan juta. Ya, sampai sekarang berdebu juga jarang dipakai. Coba output puluhan juta dapat. Tapi kalau sebenarnya hanya dengan ratusan ribu karate, hanya bodohnya karena tinggi. Iuran juga murah sekali. Tapi kalau baju putih-putih ini melekat puluhan tahun tanpa ya terlewatkan. Bayangkan saudara, berarti baju putih masih sana. Murah saudara, berapa kali tinggi? Paling larang ya punya Jian Jangga ya baru larang. Beli yang murah, tapi arti daripada baju putih ini betul-betul melekat. Di sini penuh dengan ya tidak bisa kita dapat di ya, batin kita melekat di baju putih. Jadi baju putih ini berharga, murah tapi betul-betul ya olahraga yang saya tekuni sampai sekarang tanpa lepas. Yang lain yang ingat-ingat ya ada pelatih cantik, ada musik enak, tapi kalau tertarik ini yang perlu keringat berbau lagi, sengsara lagi, tapi tetap kita bertahan. Ada yang maniak baju saudara, tidak pernah dengar saudara, maniak baju putih saudara. Keluar negeri yang dibeli bukan LV, bukan karate terus. Sampai dari kamu gila pasti untuk karate. Keluar negeri tidak beli tas karate. Mau musim panas, musim dingin. Karate ada musim panas pakai ini, musim dingin pakai ini. Kalau panas saya nggak pakai. Jadi jangan ya bikin remeh karate yang putih-putih, apalagi belajar lah dengan. Tapi bagi kita artinya wah tinggi sekali ya. Di situ harga diri kita ya, semangat kita, spirit kita, semuanya menjadi baju putih. Jadi saya harapkan selama kita masih bisa berlatih, masih bisa pakai baju putih ini, pakailah terus sampai selesai. Itu harapan saya. Saya sudah vakum 1 bulan, biasa mungkin juga kita mau leye-leye selesai tugas toh. Saya latihan pertama sama si Andi di Bumi TK. Udah
Sebulan-bulan nggak megang karate, masuk ya isi santai-santai kan, di komite kan. Ya saya menganggap santai komite, lemes, kemudian balik pasti tegak, masuk tangan itu, oh ya, wah ini, tulangnya rasanya rentan, itu saya butuh, saya sangat butuh, nggak mau operasi, sangat butuh, ya pasti takut operasi juga mahal, saya sangat butuh, dikasih sumuk. Dari itu sembuh, ini sungguh aneh. Apa saja dah, tetapi nggak boleh saya boleh salah untuk dia supaya disemprot pakai itu gaya sembuh. Mantap sudah, hebat. Hanya satu apa? Nggak boleh busa ayam. Wah ya saya nggak pernah busa ayam. Saya latihan lagi. Tidak, latihan lagi. Ada persiapan untuk dinas, pilih atlet. Wah, biasa ada. Berapa orang dipilih latihan. Mau mikir lagi sama si Daniel. Nggak sembuh. Pakai lagi kok satu. Wah mati. Betul ya. Betul saya kan nggak bisa tanggal potong kan. Sudah berikut gini. Operasi ya. Operasi. Tapi karena semangatnya muda. Wah masih lutut itu sebenarnya. Lagi udah kasih pen. Ruatnya lagi. Wah. Kuat. Pen kan pandang kita. Pendek bersih, warna aku beli bersih gitu. Tangkis, lagi pendek juara. Habis itu saya juara. Pertandingan sampai final. Jadi pertandingan saya ini kan ketemu Sumaryanto. Wah, sebenarnya bikin dulu. Wah, kurang satu menit pertandingan final. Kurang satu menit. Tanggal apa? Jatuh ya. Oh gila. Saya selesai tangan satu, saya istirahat tangan satu, jadi gitu, saya kecil waktu itu. Selesai pertandingan satu, saya foto, patah lagi sebelahnya sih. Bayangkan, pen masih ada, tak pikir kuat, ternyata patah sebelahnya. Jadi bilang, ya memang gitu, kalau ada di pen, yang narik supaya yang pecah itu kuat loh, tarik. Jadi yang lemah justru tarik ini, wah, saya salah posisi. Tapi setelah itu saya tetap ikut, tapi saya kasih PVC, saya kasih kulit ya berapa kali, tapi sudah jiwanya kurang, sudah rasa trauma ada itu. Saya semangat tetap bisa sampai sekarang sembuh. Ya. Yang memang biasa ngejok ya, kalau saya nggak biasa ngejok. Kerjanya tegang terus. Tegangnya repot. Ngawal orang. Kayak gitu ya Jus ya. Sensei sih. Omongnya cuma kecil tapi betul-betul ngomong dengan warga di hadapan warga itu kita selalu mengulang-ulang tentang kata-kata mutiara yang sihat. Dan saya untuk mengulang-ulang itu biasanya kita butuh apa ya? Ada catokan atau panolannya, jembatan keledai lah untuk mengingatnya. Kalau kita nggak punya jembatan keledainya agak susah. Jembatan keledai yang saya punya itu kalau tenaga kerja wanita atau TKW itu kan orang biasanya tahu lah ya TKW. Tapi kalau ini jembatan keledai bukan TKW tapi TKY. jangan kayak jembatan keledai. Jembatan keledai itu kan sesuatu yang mengingatkan untuk yang sedang beramal. Kalau kata-kata mutiara yang disiapkan dia ada suatu hasil tanpa ketekunan dan pengorbanan. Nah, T dan K-nya itu situ, ketekunan dan pengorbanan. Pengorbanannya saya ambil dari kata dasarnya K, K korban ya. Jadi pengorbanan tanpa ketekunan dan pengorbanan. Dia ada pengorbanan yang bisa diberikan terus-menerus tanpa Y, ya, TK Y. Tanpa keyakinan, dia ada keyakinan yang bisa bertahan tanpa kita mengerti untuk apa semua itu. Jadi jembatan keledai TKY itu membantu saya untuk mengingatkan, dan ini saya coba kasih tahu ke warga juga untuk oh ya TKY bukan TKW, korban dan yakin itu aja. yang kebetulan jadi kerasnya dan malam di bawah kemana saking
dia bilang kalau latihan musik cuma punya hidup ya minta dihajar fisik. Begitu menjadi fisik rata-rata kan bagus. Ketika kita kan fisiknya rata-rata bagus. Nah sampai di situ ada job kita mulai sering ngerjain sesama. Ngerjain apa juga capek. Kalau kamu bikin capek. Nah kita ngerjain disuruh 20 hitungan deh. Ataupun saya sama nanti ada yang 30 yang sampingnya sakit hati mungkin 30 dibikin 40 yang sampingnya lagi dendam yang ini dilipat lagi begini terus sambil nengok ini sampai mana bayangnya. Jadi visi kita positifnya di situ cuma lucunya itu nanti selesai nanti apa itu tadi 30 ya, jadi ada yang seperti itu. Ini paling cantik kan? Ayo mama. Mama bisa toh? Penular mas. Jangan cerita tentang mantau ya. Habis kerjanya ini kan. Mungkin kalau saya nggak punya cerita lucu tapi kesan saya terhadap terutama terhadap masukan. Saya memang asal bukan dari pembinaan mental karate. Saya ini kan pusingnya loncat-loncat. Jadi awalnya dari CSD Sioto yang pernah punya. Jadi saya latihan non-stop selama 24 tahun. Latihan terus nggak pernah berhenti karena rasa jenuh itu ada. Bosan gitu ya. Sempat pernah karate di saya, sabuk saya sudah masukkan terus. Udah simpan, udah gak mau lagi, udah gak mau latihan. Terus saya ingat ada sampai dulu. bosan sudah siap. Setelah saya gendong, kebetulan juga siang hari itu sering berkunjung ke Balikpapan. Jadi awal masuk di pembinaan mental saya sempat agak minder. Mindernya itu dengar cerita bahwa waktu itu almarhum Hansi itu orangnya sangat dekat. Disiplin sekali. Saya berpikir kalau saya masuk itu apa mau dia? Saya pikir support dari siang hari pasti bisa, pasti yakin pasti bisa. Akhirnya saya masuk dan awalnya masuk memang sempat saya mau coba pakai sabuk aja. Waktu dari saya ke Sioto kan saya sudah dari sabuk. Terus siang hari bilang kok kenapa pakai sabuk? Ya nggak apa-apa latihan aja seperti biasa. Ya akhirnya terus dan untungnya sempat bertemu dengan Hansi sebelum beliau wafat. Jadi waktu berhubungan itu sempat deg-deg baris paling depan sempat siangnya sempat bilang begini di depan orang banyak. Hansi ya, maaf. Mirna itu mana ya yang namanya Mirna dari Balikpapan itu mana ya? Saya sudah kebutuhan. Waduh, mau diapain ya saya ini kok? Ini lama-lama di depan saya. Terus, sambil gini, iya saya. Oh ini namanya Mirna. Di kopi sini saya tak barunya apa? Ini berarti yang diceritain mungkin galak ya ini. Terus ya nanti saya mau bicara. Ya akhirnya saya latihan. Diajak ngomong terus berpesan bahwa kalau membantu menggunakan kata latih dari papan itu kesannya sambil menulis nama saya. Di situ saya apa ya? Kalau ingat saya merasa oh ternyata beliau tidak segala yang saya sering dengar kok. Ternyata dia lebih. Jadi sudah masuk di dunia karate sekitar hampir 10 tahun. Kembali rasa jenuh itu ada kadang, apalagi belakangan ini kan agak sepi dan mungkin pembina lain agak sibuk, kita masih gabung sudah enggak. Jadi sebagaimana bilang untuk sebenarnya kan nggak ada pasti Balikpapan harus mati ya berhenti itu top gitu. Termasuk mau pergi refreshing, saya pikir masih enggak, saya istirahat kerja dan gak latihan lagi. Terus Emanuel ingatin lagi, ingat tuh harus itu dulu pernah ngomong apa? Ingat gitu lagi. Refresh lagi saya. Terus
apa ini sih? Nggak sang lucu. Kalau nggak kan tobe. Ya yang biasa jauhnya lucunya mungkin aku sekali lucu radio kalau saya lihat selalu lucu. Apa sejarahnya? Kan ada perintah dari atasan saya loh sekarang. Atasan saya setiap budi loh. Soalnya kan setiap kali ada gerakan apa di dojo, ada perintah apa, kalau bisa yang membangun kan kita masukkan supaya biar mereka yang kita punya warga yang di pelosok mana bisa melihat gitu loh. Tapi mulai dari mana saya lupa. Itu yang biasa bilang video lucunya dia tapi dia mau setelah latihan. Setelah latihan ya biasa lah ya. Udah pergi. Ya setelah latihan saya biasa ya ikut ke Sian Chandra mata. Kayak gaya padahal oposisi ditata tak ngerti lah. Oposisi ditata pantas. Tadi ini sih capek, ini sih. Saya juga nggak ngerti apa. Harus praktek. Tapi intinya satu loh, kalau saya perhati ya, apa yang Sihan Alek ucapkan apa ya, dengan hati aja. Kalau kita melatih dengan hati itu rasanya apa ya? Beda. Kalau kita mau melatih dengan hati itu rasanya keikhlasan kita sendiri itu ada gitu. Totalitas, loyalitas, kalau bisa tanpa batas gitu. Itu tau sih kalau saya izinnya. Jadi mereka mau kayak gimana ya kita tunggu. Soalnya apa istilah kita mau itu kita diasihkan dari mereka, dari murid kita. Dia mau apa ya? Dia mau apa ya? Dia pastikan kita lah gitu. Kita istilah kata kalau kita mau merasa mau melayani dia. Dia mau apa ya? Dia mau minta tambah waktu ya ayo. Dia mau minta sudah saya cukup terlalu sedikit. Ya silakan. Yang penting itu tuh. Saya prinsipnya apa? Melatih tanpa pamrih. Totalitas, loyalitas, kalau bisa terakhir tanpa batas. Itu isi yang bisa saya sampaikan. Ya kalau tidak, Anggota banyak itu suruh pulang semua. Dipulangkan saja. Wah itu kan India. Saya sudah tahu. Yang orang itu karena dia punya pabrik kakinya. Di Nampok, Pargas, yang pabrik. Gara-gara sperma dia punya orang perusahaan. Terus itu warga saya banyak itu dari walaupun dikasih pesangon 3 bulan dan pesawat, tapi kan orang udah dari Jogja itu kan udah mau berangkat. Ada yang pulang dan tidak yang nggak dia sampai bisa sekarang itu bukan dari dia terima kasih sampai jadi kan dari Bang ya semuanya banyak sukses ya. Mohon maaf ya saya bingung juga nggak mau apa. Jangan ikut saya sih saya. Baik begini jadi saya curhat. sudah tua. Di Banten itu mungkin pernah dengar kita dulu kan perguruan yang besar di DKI kan paling banyak PMK-nya. Setelah pecah itu ya tinggal kita di Banten, di situ ada Vincent Maimun, Jawa yang sekarang masih aktif. Dulu ada Lakun Sisjidi. Jadi itu yang bikin kita tuh bangkit kembali. Tadinya udah mau, tapi alhamdulillah dulu si Rudi, si Ono sempat hari datang kan. Kalau habis latihan, saya selalu berbicara karena sebagian warga itu kan ada yang anak dan orang tua. Jadi mereka datang itu buat olahraga. Jadi selalu motivasi saya bilang hidup cuma sekali. Kalau nggak dinikmati itu apa? Jadi lakukan yang terbaik, olahraga. Habis olahraga, makannya enak, istirahat bagus. Selalu saya bilang begitu. Oh, besoknya datang lagi yang orang tua. Tadi coba-coba. Ada ibu juga yang antar anaknya, tadi kenal pendek.
Jadi ya kalau orang tua yang anak-anak baru kelas 1 SD kan masih muda-muda. Anaknya katanya kalau di karate ini katanya keras, tapi anak saya ini bandel sih. Saya pengen ini. Oh iya bagus, saya bilang. Jadi setiap di latihan mau dia salah apa, saya bilang bagus. Besok dia datang lagi. Kalau kamu datang besok tak kasih kursi yang baru. Mau datang lagi. Jadi mau jadi trik saya seperti itu. Jadi selalu begitu. Besoknya saya bilang kalau mamanya latihan itu lebih bagus. Pesannya itu bingung terus itu. Saya nggak bisa pakai sapu. Jadi pengalaman jadi. Ya sudah. Akhirnya setelah latihan, nggak kuat saya nganter aja. Ya sudah nggak apa-apa. Indong. Saya jangan salah pendek. Ini dalam situ gitu. Jadi warga lain kan nggak sorot terus. Dengan fokus. Saya dapat udah happy. Saya cuma itu lewat gadget aja. Kita lanjut lagi sih. Kalau usah gini nggak terlanjut lah. Ya setelah itu ya lama-lama anaknya itu ya memang bandel sih guys. Setiap ini masih lari-lari. Memang anaknya banyak yang ada 2 orang yang beraktif lah gitu. Jadi setelah agak saya agak sedikit, kalau sedang bicara lagi besok saya suruh keluar. Setelah selesai, ini bagus banget. Coba lagi. Yang tua itu selalu bagus. Coba kalau besok lagi itu bagus lagi. Pokoknya yang penting kalau dia nendang pakai sasaran, nggak kena. Gua kenain kan jadi kan. Anak kecil. Yang dewasa masih Namanya. pengalaman sama sihat. Saya kayak terus tuh, anaknya itu udah emak ya kan. Tapi enggak supaya itu kan orang lain saya. Jadi warga. Ini positif. Jadi setelah itu dia datang ke Lucu Simpeng ini kayaknya nggak ada tempat ini berantakan target. Besok kalau kita beli lemari, oh silakan saya bilang gitu. Ayo beli lemari buat target gitu. Saya sama Simpengnya. Ini saya foto dulu, katanya mau saya pasang background dulu. Wah, Artis ya. gue bilang pasang di rumah jangan nanti. Karena aku kan kalau kami dari kami Serpong yang dulu, waktu saya masih Jawa sampai waktu di Kediri. Ini bina batu, mereka tuh bangga keluarga. Nggak ada. Jadi saya tambah sedikit, saya juga ada cerita pengalaman sama almarhum Kanjeng. Jadi saya pertama saya berangkat dari Banten itu karena dulu Banten belum ada, masih gabung dengan DKI. Saya pertama ngambil dan itu bis Kediri dari Australia terus di Kediri. Saya nggak tahu namanya Malang sama sekali. Kediri dulu. Ya terus di Kediri. Saya tanya terminal turun ke Malang, tanya aja. Dia bilang orang karate. Saya tanya karate. Oh, anak dia punya anjing ya kan itu. Nggak tahu, setahu saya bilang orang perempuan ini bilang, oh iya dia itu katanya guru karate. Diantar pakai ojek, diantarlah ke Pelangi, restoran Siserai. Oh iya Siserai ini saya pernah lihat kan itu. Hanya di situ. Ceritanya juga pendek kan dulu kan ada ujian desa. Ya. Jadi sihat langsung. Jadi ditanya cara menuliskan sihat seperti apa. Karena di prinsip saya kalau satu suara, satu aja mau salah biarin aja kan. Satu bis, sihat, tahun putih. Ini sebenarnya gimana? Salah aku bilang, yang benar gimana? Sehat, wah kamu saya balikin kucing ke depan. Tapi kalau saya bilang saya maaf salah, nggak punya pendirian kan? Salah lagi. Itu lagi ini. Kalau dibalik 150 berapa? Gimana sih bilang? Benar salah aku bilang. Ini dia apa? Saji salah. Jadi memang punya prinsip kita karena masuk di sini dari dulu, mohon maaf ya. Dari dulu sekolah tarigan yang ada saya. Jadi seperti itu. Pas ujian basic. Pas basic ke-7, beneran mimpin terakhir. Karena sudah capek semua, semakin semangatnya saya hitungnya 20. Wah, tapi semangat sekali. Saya jujur apa enggak dia bilang begitu. Bos, kayaknya iya saya bilang gitu. Gue bilang kan, kalau
yang skemanya itu ya yang sering saya sampaikan, terutama kalau warga baru kan, saya suka bilang, pasti saya tes nama perguruan apa? Sekarang dia terus dia baca pembinaan kakrati Singkai. Kadang disebut kalau dia itu Joko Singkai. Nama alirannya apa? Balik-balik kan saya jelasin. Nama bukan jangan dilupain ya. Pembinaan mental karate Joko Singkai karate Joko Indonesia. Jadi itu kalau yang ada baru. Terus saya tanya kenapa namanya pembinaan mental? Ini kan khusus kan? Ada pernah nggak? Perguruan lain namanya apa sih? Ada nama keren-keren kan? Kala hitam, macan putih, ya apa? Bangau putih, apa? Semua dengan nama-nama yang apa? Black Panther kan ada keren-keren. Ini kok pembinaan mental karate itu kayaknya kurang nendang gitu ya. Nah, tapi saya jelaskan lagi, justru itu kecerdasan kita. Pembina mental tidak hanya fisik, tapi yang lebih adalah mental. Jadi saya bilang kan, melalui apa? Melalui latihan fisik. Jadi saya selalu bilang, inilah kebiasaan yang kita lakukan. Ya, Anda melakukan ini basic berulang-ulang. Oh, selalu tertib, disiplin. Ini kalau Anda lakukan, saya bilang, kalau kebiasaan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu Anda terus fokus lakukan, itu akan menjadi sifat Anda. Dan kalau itu sudah menjadi sifat, itu nanti akan menjadi karakter Anda. Jadi itulah melakukan pembinaan mental karate dengan cara itu. Dilakukan hal-hal yang baik ini berulang-ulang sehingga menjadi karakter Anda menjadi baik. Itu yang bilang. Lalu ya itu salah satunya. Itu saja. Saya cuma mau menyampaikan kebiasaan kita setelah latihan. Saya biasa menyampaikan, kebetulan di tempat saya ini kan banyak anak-anak kecil, anak-anak sekolah. Jadi saya cuma memberikan pesan setelah latihan agar bermanfaat untuk mereka, untuk keluarganya, untuk adik kakaknya, untuk teman-temannya di sekolah, maupun untuk tetangga-tetangganya di masyarakat. Itu yang paling penting. Masalahnya apa? Jangan sampai saya tidak mau karateka dikatakan saudara itu karate lalu jadi sampai di desa. Itu yang saya tidak mau. Saya mau dengan itu karate dia semakin pandai. Itu yang saya kehendaki. Jadi saya tidak mau ada alasan nanti orang tuanya, wah ini karena itu ini anak saya sekolahnya jadi apa? Bukan kreatif saya. Jadi kalau bisa semakin ikut karate semakin pandai, semakin berprestasi. Itu aja. Ya. Sebenarnya tahun lalu, 2 tahun yang lalu, Sian Alek ini ya sering ke Jakarta, ke Jakarta. Ya ngobrol sini ya ujung-ujungnya itu cuma karena kita juga nggak sanggup karena kita cuma berdua itu tapi sama Heri mana Simpek Dino nggak terlalu ya ada Yanto moga akan pas sampai waktunya kita sudah tahu jauh-jauh hari ya presiden kamu hanya minta tolong kerjasama dari Sian sampai semua. Sebetulnya di Sian Chandra juga kemarin juga ngadain itu lebih gampang kalau pesertanya masuk dulu ya, paling untuk kelas junior sama umum masuk dulu, nanti baru dipisah kelasnya berapa kilo waktu itu kita pernah ya lebih gampang daripada nanti
sini yang ini enggak ada yang nggak bisa supaya bisa semua Sekarang musim juga bisa. Apa ya? Silakan seperti kalau mau kalau mau naikkan kolesterol monggo. Kalau saya cuma adil menunjukkan sesuatu yang memang kolesterol yaitu manis. Jadi kalau musim hujan dan promosi kalau itu kebanyakan janji kata itu syarat adalah roh daripada menyalakan. Kita tidak usah bicara batu hebatnya. Kenapa kalau kita kok namanya kayak pembina-bina kampung seperti itu? Kenapa kita kok mau terbang? Kita hanya pembina karate, tapi artinya dalam ustazah sering sakit. Jadi saya sangat yakin bahwa kalau kita mampu sudah janji karate itu saja, maka kita akan menjadi karateka yang mungkin bisa menyakiti juga cinta dan kepedulian. Kalau masalah promosi, masalah yang lain, saya pernah ada warga itu yang badannya bumus ya, berlatih itu suruh mulanya, supaya itu sudah tahu. Hanya semangatnya enggak kurang-kurang begitu, hanya mamanya ibunya yang itu. Punya tiap hari ngantar. Jadi saya punya pengalaman juga. Jadi bunda itu gemus. Akhirnya biasa aja gitu, Pak. Karena timbangan itu timbangan mau bisa gitu. Aku nggak apa-apa sebenarnya latihan keringetan. Akhirnya pertama kali pakai baju ya begini. Pas celana pendek sih, Pak. Pas pergi. Lama-lama dapatnya gini. Sudah benar. Kamu kalau anak bisa karate ini, kamu nggak usah dapat berapa. Sebenarnya iya. Akhirnya mau biar tinggi. Jadi ukurannya 3,5 bukan 3,5. 3,5. Lah, alhasil begitu latihan selama 2-3 bulan dia langsung. Dia kita sama-sama. Aku mau pertama latihan, bisa mau coba amben aku. Bakal nggak bisa kosongan lagi. Sangat semangat ya. Kita terus berjalan. Dari saya itu kan mungkin ya. Asing. Wah, selesai rokok. Akhirnya ada warga saya. Saya dulu pernah kalau ada yang masih ingat lomba uang di Surabaya kemarin, karena ada yang punya itu warga saya putih, rumah putih. Berarti 70 ya. Dan 17 saya sedih, kalau begitu latihan aktif sampai berarti 65. 70 sampai hampir 60 tahun. Saya bilang, aku lihat dulu, yuk, kita ngopos. Jadi kalau promosi ajak yang pasti kita jadi cerita tentang aturan ini yang tadi tapi serius saya nggak mau itu mohon maaf, saya bukan spesialis makhluk. Jadi saya tipe orang yang tidak tidak begitu. Saya kalau dulu biasanya cuma menekankan cara melakukan basic dan bagaimana. Karena dari basic itu adalah pokok dari segalanya. Jadi dari basic kita bisa melakukan gerakan maju mundur dengan bagus. Dari gerakan maju mundur itu bisa melakukan kata dengan baik. Dari melakukan kata yang baik kita bisa melakukan pemilih tidak dengan baik. Super 1000 ya dari tadi 1000 itu pun bisa melakukan semua dengan baik. Ya, kan begitu.
begitu lama waktunya itu pernah nggak ngalamin sama kayak Sensei Nirma udah karategi masuk kardus gitu? Oh iya, pasti. Ya, semua pasti akan ngalamin. Jadi kalau saya pada saat mengalami semacam begitu, yaitu pada saat khususnya kita dalam hal pekerjaan itu agak mungkin. Ya, karena pekerjaan kalau sudah mikir pekerjaan saja sudah sulit. Jadi rasanya ya kembalinya gitu. Makanya itu sebagai jangan lupa ya. Dua kali itu pasti terjadi. Kadang kita mau ngelatih, mau berangkat. Temunya ini lagi. Kalau warganya banyak semua negara ya, wah sangat berangkat. Tapi kalau seperti Manyar yang cuma 3, mau berangkat. Makanya saya selalu berangkat bersama-sama dengan Silva. Saling mendukung. Jadi kalau sendiri ya, Manyar sudah hampir 4-5 tahun warganya cuma. Ya, untuk transport saja tidak. Untuk transport. Ya. Jadi ya sudah, warganya masih mau ya. Kita latih itu gantian dengan Silva. Tapi berangkatnya sama. Yang latihan cuma 1, yang latih 2. Iya, lama-lama warganya ngelatih. Itu gimana? Itu perlu dia lalu dibina. Lama-lama dia akan jadi. Itu pengalaman saya. Ya, jadi dalam berbicara juga seperti itu saya berikan kesempatan apa saja sudah kenal. Sementara itu mungkin waktunya habis nanti. Yang paling puas sekali, sangat puas sekali, yaitu si Mas Marco. Ini guru saya mulai kecil ya. Kurang bisa bercerita yang panjang lebar ya. Jadi cukup lama saya tidak aktif ya, baru kembali lagi aktif dalam perguruan bulan Agustus ya. Jadi sampai dengan saat ini belum punya cabang sendiri, masih ikut-ikut ke Sian Hartanto Chandra ya. Jadi sementara ya masih berusaha untuk dapat cabang sendiri, buka cabang sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada Sian Rudi Hartono yang banyak sekali berkomunikasi dengan saya, memberikan semangat kembali aktif dalam perguruan. Kedua, Sian Hartono Chandra yang selalu mengajak ya, daripada nganggur ya, ikut latihan ya. Jadi sementara setiap Rabu ya, dan Jumat saya ikut berlatih di tempatnya Sian Hartono Chandra, dan hari Selasa ya, secara bergantian di Dojo Sindu Bapak ya, Jalan Tidar ya. Jadi dari Sian Singgur ya. Jadi setiap hari Selasa, hari Jumatnya saya ke Pondok Chandra ya. Jadi ya, lagi-lagi mungkin saya hanya mengharap ya, bahwa refreshing adalah satu tujuan untuk menambah ya, bekal untuk kita bawa pulang ya. Bawa pulang di cabang dan menerapkan di cabang ya. Ya. Paling utama adalah tertib ya, tertib di dalam dojo, tertib disiplinnya ya. Ya. Jadi ya, apa yang didapat dalam refreshing ini ya, supaya ya diulang di rumah ya, supaya pada saat kita memberi kepada warga itu ya,
dapat dengan baik ya. Mungkin dari kita semua ya, kurang dapat melakukan dengan baik, kurang dapat melakukan dengan baik. Tetapi pemahaman di dalam melakukan kata itu yang paling utama kita harus kuasai. Mungkin kalau kita melakukan kurang baik ya, tapi karena paham, oh gerakannya begini, oh gerakannya begini ya, sehingga kita dapat menerapkan pemahaman itu kepada warga ya, dan dapat warga melakukan secara baik, dan mungkin lebih baik dari kalau kita yang melakukan itu. Kadang-kadang demikian. Jadi saya demikian. Terima kasih. Ya, rapat kecilan. Isinya itu apa? Menjaga integritas dan judulnya. Nanti ditutup aja, nggak usah kita ambil sekarang. Nanti malam penutupan kita baca masing-masing grup apa sih isinya ya. Mulai paham ya? Ya, mulai betul.